Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yap teman-teman, di video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah database beserta field-fieldnya dan data-datanya menggunakan terminal CMD, ya kan? Nah, saya akan menjelaskan sesingkat, sepadat, dan sejelas mungkin agar teman-teman dapat mudah untuk melakukan uji coba LSP atau sertifikasi LSP ya. Langsung saja, di sini kita pertama-tama akan mengaktifkan yang namanya MySQL dulu pada aplikasi SAM ya. Teman-teman bisa lah ya mengaktifkan ini. Terus kita menuju ke terminalnya ya, CMD. Nah, pada bagian ini kita singkat saja langsung ke direktori yang namanya SAM MySQL bin. Nah, disitulah kita ke direktori itu. Jadi sini kita bisa tuliskan cd dulu, cd titik-titik ya kan, slash titik-titik. Nah gitu. Nah jadi seperti ini. Setelah itu kita pencet lagi cd spasi SAM pp ya, SAM pp, p-nya double ya. Terus MySQL, terus slash lagi bin ya. Nah kita enter. Nah setelah itu kita mencoba masuk ke MySQL nya dengan cara MySQL min u root. Nah jadi seperti ini, root ya. Nah kalau seperti ini tampilannya berarti teman-teman sudah berhasil masuk ke dalam MySQL nya. Nah setelah itu kita belajar untuk membuat sebuah database ya. Nah tentunya harus ada soalnya. Nah sini saya sudah bikin soalnya ya kan. Nah di sini soalnya adalah buatlah database yang bernama dbmhs dengan table tbmhs. Nah ini fieldnya, isi dari tabelnya itu. Nah fieldnya lah kita bisa sebut. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita langsung. Nah di sini kita ingin membuat database dulu. Nah, database ini ibarat sebuah rumah ya teman-teman. Ibarat sebuah rumah. Jadi kita bikin dulu rumahnya. Nah dengan cara menuliskan create. Nah ini create database. Nah nama database-nya mau apa? Kita di sini disuruh database-nya adalah dbmhs. Jadi kita tulis create database dbmhs karena kita disuruh soalnya ini dbmhs. Kita enter. Nah, maka kalau tampilan seperti ini teman-teman sudah berhasil untuk membuat satu database. Jadi ibaratnya itu rumahnya sudah terbentuk, sudah jadi nih rumahnya. Nah, dikarenakan kita mau mengisi rumah tersebut dengan data-data tadi, dengan field-field ini ya kan, otomatis dong kita harus masuk rumahnya dulu ya kan. Logikanya kan seperti itu, kita harus masuk rumahnya dulu. Nah masuk rumah ini ada codingnya, ada perintahnya. Perintahnya itu adalah use ya, use nama database-nya dbmhs. Kita kan database mhs ya, dbmhs titik koma. Nah, jadi di sini kita melihat perubahan dari MariaDB non ya. Non ini kita bisa ibaratkan di luar rumah, masih di luar rumah. Masih pelataran lah. Atau jalan komplek lah. Nah, setelah kita memasukkan use dbmhs, kita sudah masuk ke rumah nih. Jadi kita sudah masuk ke dalam rumahnya dbmhs. Nah, jadi seperti itulah logikanya. Lanjut. Jadi kita setelah ini akan membuat database ya. Nah, teman-teman tahu nggak ini? Gambar di samping ini adalah rumus yang gunanya itu untuk mempermudah teman-teman dalam membuat suatu field ya, field dan table. Nah, di sini kita disuruh membuat field ya, table yang fieldnya itu ada ID, nama, hobi gitu. Jadi kita tuliskan dulu ini perintahnya. Ini. Nah, jadi teman-teman saya akan jelaskan di sini. Kita paste dulu. Nah. Jadi sebenarnya ini rumusnya adalah ini. Create table. Ulang-ulang ya. Jadi rumusnya itu create table, nama tablenya apa? Terus buka kurung,
fieldnya namanya apa, tipenya apa, size-nya berapa, koma. Nah, jadi seperti itu. Ini saya contohkan secara praktek. Create table name, nih kan? Create table. Nah, table name-nya apa? Nama tablenya apa? Kita di soal tadi disuruh nama tablenya itu tbmhs. Nah, kan? Jadi kita tulis tbmhs, nama tablenya tbmhs. Nah, setelah itu kita buka kurung, ya kan? Nih, rumusnya kan buka kurung. Ketikkan fieldnya apa? Ya, fieldnya apa? Kalau teman-teman nggak tahu field, ya, saya contohkan di sini. Nih, jadinya nanti seperti ini. Nah, saya contohkan. Nah, ini adalah nama tabelnya, teman-teman. Ini nama table. Gimana ya? Nih kita size-nya kita gedean dulu. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah field, teman-teman. Yang di atas ini adalah field. Nah, yang ini adalah field, kan? Nah, jadi teman-teman yang masih bingung field itu apa, itu adalah field, ya teman-teman. Lanjut. Nah, jadi di sini kita bikin create table, nama tablenya apa, terus kita isikan fieldnya. Nah, fieldnya apa saja, ya kan? Tadi kan fieldnya kita disuruh ini bikin IDHMAS nih fieldnya, terus tipe datanya integer. Nah, jumlah datanya 4. Nah, jadi kita bikin fieldnya ini, terus tipe datanya integer. Setelah itu datanya 4. Jadi seperti ini, teman-teman. Mirip persis seperti rumus, ya. Nah, setelah ini kita ketikkan atribut-atribut yang diperlukan. Misalnya kayak auto increment, ini adalah fitur yang bisa menghitung sendiri, menambah sendiri. Setelah itu bisa ditambah primary key, ya. Di sini primary key itu nggak pakai strip bawah, teman-teman. Kalau auto increment ada strip bawahnya. Jadi kita koma, ya, kita koma dan lanjut ke field berikutnya. Ini kan kita disuruh ada banyak nih, 3 field, ya. Kita disuruh bikin 3 field. Jadi kita isikan juga di sini sama, kita komakan dulu apa nama fieldnya. Field yang kedua namanya nama MHS. Tipe datanya apa? Karakter, char. Size-nya berapa? 30. Nah, kan? Saya diktikan ini. Terus kita koma lagi, kita enter lagi. Terus kita di sini nama fieldnya apa? Hobi strip bawah MHS. Nah, nama fieldnya apa tadi, kan? Terus tipenya apa? Karakter. Nah, setelah itu size-nya berapa? 30. Jadi rumus ini adalah memudahkan kita untuk membuat atau mengingat sebuah perintah, ya. Jadi kita enter lah setelah ini. Tuh, jadi seperti ini. Setelah terbikin, kita akan mencek apakah benar, apakah ada tipe-tipe gitu. Jadi kita cek menggunakan DESC describe. Nama tabelnya apa? Tabelnya tbmhs. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah terbikin seperti ini, persis kan, seperti ini kan jadinya kan. Mana ya? Ini. Nah, jadi seperti ini persis kan? Tuh, ID MAS, nama MAS 3 gini kan? Nah, sama. Lanjut. Setelah kita sudah yakin bahwa semuanya sudah masuk, terus kita membuat data di dalamnya. Di dalamnya itu kita insert data. Masukkan data pada table. Nah, di sini sudah saya tulis. Nah, kita paste di sini. Itu ya kepencet, ya. Jadi seperti ini, tadi kepencet. Nah, pencet lagi. Tuh. Nah, jadi seperti ini. Saya akan menjelaskan. Sini kan rumusnya ada nih, insert into table name values. Nah, jadi seperti ini. Perintahnya adalah insert into sini, ya. Insert into, ya kan? Nama tabelnya apa? Kita pakai tabel MHS, ya kan? Terus kita tulis values. Kita tulis values juga kan? Nah, setelah itu kita bikin kurung, nah, kan? Terus null. Null ini diisi karena ID MAS itu auto increment. Jadi kita isikan null, ya kan? Jadi logikanya itu kayak gini nih.
Saya akan menjelaskan supaya kalian paham. Jadi logikanya itu pada baris pertama kita sedang mengisi field yang pertama. Nah, yang kedua ini kita sedang mengisi field yang kedua. Setelahnya kita mengisi field yang ketiga. Nah, jadi seperti itulah. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah teman-teman paham, bisa teman-teman tutup kurung. Nah, baru data berikutnya. Data berikutnya adalah memasukkan, misalkan memasukkan ini. Memasukkan sebuah data lagi misalkan. Nah, di sini ada data lagi. Ini 0 ya, sama misi ID tadi. Untuk ini 0 ini berguna untuk auto increment aja ya. Kalau nyanda auto increment gak usah lah, isi manual aja. Nah, setelah itu isikan yang ini adalah untuk field yang kedua, ini field yang ketiga. Nah, catatan teman-teman, untuk mengisikan ini jikalau char atau varchar dia harus pakai petik ya, karena dia string. Jikalau integer dia nggak usah pakai petik ya. Nah, petik-petik ini yang karakter-karakter ya. Kalau date ya, kalau tanggal itu dia nggak usah pakai petik, nggak usah pakai bukan pakai petik juga ya, tapi nggak usah pakai size maksudnya. Jadi kita titik koma, selalu kita enter aja. Nah gitu. Kita mau mencek apakah datanya itu masuk dengan benar dengan menggunakan select bintang from apa nama tabelnya? Nama tabel kita tadi tb mhs. Nah, jadi seperti ini kita banyak data karena kita masukannya banyak tadi ya. Ya. Jadi saya jelaskan dulu, ini maksud dari coding ini. Select itu memilih ini bintang ini maksudnya apa? Memilih semua data dari tabel mahasiswa. Jadi seperti itulah bahasa manusianya ya. Memilih semua data, ini bintang ini semua ya. Memilih semua data dari tabel mahasiswa. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Ya lanjut ya. Untuk coding update, teman-teman bisa melihat rumus ini. Nah, melihat rumus ini. Tuh. Ini ada coding update ya. Ini coding update. Nah, di sini update table name, kita ketikkan update. Nah, update kan. Nama tabelnya apa? Terus kita ketikkan set, ya kan? Terus nama fieldnya, ini nama field ini maksudnya adalah ini nama MHS. Ini adalah menentukan field yang mana yang mau diubah gitu. Jadi kan ceritanya gini. Ini nggak bisa di Ctrl Z ya, bentar ya. Nah, jadi di sini set nama MAS sama dengan Galuh ya misalkan. Nah, jadi kita mau mengganti nama yang ada di nama MHS. Jadi kita mau mengganti nama yang ada di sini dengan nama Galuh. Nah, jadi kita di sini misalkan ada nama Randy kan di sini kan. Mau kita ganti nih Randy ini dengan nama Galuh. Nah, jadinya kayak gini. Nama jadi set di mana? Itu di nama MHS. Terus apa yang diubah? Jadi apa dirubah gitu. Jadi Galuh ya kan? Jadi Galuh. Jadi kita ubah datanya yang ada di nama MHS menjadi Galuh. Nah, karena datanya ini bingung, karena Galuhnya misalkan sudah ada banyak di sini, jadi kita tentukan Galuh yang mana ini. Nah, Galuh yang ID-nya itu 1 gitu. Jadi misalkan ID-nya 1, dia akan mengganti yang ini. Jadi Randy ini terganti namanya jadi Galuh gitu. Paham nggak? Jadi ini adalah menentukan fieldnya, di mana field yang akan diubah. Terus Galuh ini adalah
mau diganti apa nih, namanya mau diganti apa nih, Galuh misalkan. Nah terus Galuh ini mau ditempatkan di baris yang mana gitu. Misalkan kita tulis 2. Nah misalnya kita tulis 2, maka yang diganti adalah yang ini, Yusma ini kita ganti dengan Galuh. Jadi where ID MAS ini menentukan yang mana nih yang mau diganti gitu. Jadi yang menentukan barisnya nih. Bisa juga sih bukan ID MAS, tapi biasanya ID sih, karena ID ini nggak mungkin sama. Bisa aja sih kalau hobi kan, hobi misalnya bola, bulu tangkis bla bla bla, nggak sama gitu. Bisa juga, tapi yang paling ini paling bagus adalah berdasarkan ID atau MPM biasanya mahasiswa ya. Jadi gitu. Saya jelaskan lagi nih. Ya sekali lagi ya. Jadi update nama tabelnya apa, TBMAS, set nama fieldnya apa yang ingin diubah dengan apa, Galuh ya kan, yang dimana ID-nya itu yang mana. Jadi kita kan ingin mengubah yang ini, jadi sistemnya itu bingung ini di mana gitu. Jadi kita sebutkan yang dimana ID-nya itu 2 misalnya, 1 tadi kan mau ubah Randy yang mana. Jadi sistem itu nanya Randy yang mana, Randy yang di ID-nya 1 gitu. Jadi terubahlah Randy ini. Berhubung kita gak usah deh, kita ubah 1 aja ya. Kita enter. Apakah terubah? Kita select lagi, select bintang from TBN MAS untuk mencek datanya tadi. Nah ternyata sudah terubah ya kan. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ingin mendelete ya kan, delete table ya kan. Kita ketikkan dulu. Nah mendelete table rumusnya seperti ini, delete from table name where kondisi. Jadi delete dari nama table di mana ID-nya. Jadi gini, saya akan membahasakan secara bahasa manusia ya. Di sini kita tulis delete, hapuslah data dari tabel mahasiswa yang dimana ID-nya itu 1. Nah jadi gitu bahasa manusianya. Saya ulang, delete from nama tabelnya apa, terus dimana where nama fieldnya apa, field yang akan memicunya untuk menghapus gitu. Nah jadi sistem ini ingin tahu gitu yang mana sih yang ingin kita hapus. Misalnya kita tulis 5 ya, maka 1 baris ini kehapus, 6 1 baris ini kehapus. Jadi ID where ini untuk menentukan yang mana sih yang ingin kita ubah atau hapus gitu. Ini kan delete nih. Jadi where ini berguna untuk yang mana sih yang kita mau hapus gitu. Jadi sistem itu bingung, perlu kita kasih tahu dulu. Jadi seperti itu. Jadi saya ulang lagi sekali dengan bahasa manusia ya. Hapuslah data dari tabel mahasiswa yang dimana tabel mahasiswa itu ada data yang di field ID MAS yang 1 gitu. Jadi kita enter. Nah sudah ada nih tempat saya. Kita lihat. Nah maka yang row 1 tadi asalnya ada Galuh ya kan, udah hilang nih. Jadi berhasil. Jadi segitu saja tutorialnya, mudahan kalian paham. Kali ini tips saya ya, ingatkan rumus ini saja. Rumus ini semua harus diingatkan. Dan jangan terlalu dipaksa ya untuk mengingat, tapi difahami. Dan tentunya terima kasih sudah nonton video ini, semoga kalian paham. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk bukan subscribe ya, tapi bismillah sebelum LSP ya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita off dulu. Nah.